kurang lebih seperti itu. Silakan Mbak Baik. Atina. Streaming di YouTube sudah ada 3.800 penonton. Mungkin barangkali teman-teman penonton di YouTube nanti bisa share video ini barangkali ke rekan-rekan yang mungkin masih ada narasi-narasi tidak percaya dengan institusi Bareskrim dan lain-lain. Apakah ada kata-kata penutup penutup barangkali dari Mas Yosua, Pak Nuh ataupun Pak Roni? Silakan. Ya, silakan Pak Roni tunggu dulu mungkin ya. Saya penutupnya lah. Ya, pertama, karena yang beredar sekarang ini adalah selalu berpondasi atau berpendapat itu sains. Nah, sementara sains itu selalu adalah mencari kebenaran. Nah, kebenaran ini selalu ada pondasinya. Nah, kalau pondasinya ini salah, artinya sampah ini masuk, ya sampah juga yang keluar gitu. Jadi dengan adanya ini, kita punya punya perspektif atau setidaknya kita tercerahkan bahwa digital forensik itu ada aturan mainnya. Begitu juga ahli. Nah, sampai detik ini pun saya tidak merasa artinya sebagai ahli, walaupun tulisan banyak di apa paper maupun jurnal. Nah, tetapi saya tidak merasa itu jadi sebuah ahli untuk menyerang orang ataupun menggunakan perspektif yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Nu dengan Mas Joshua tadi. Jadi gunakanlah ilmu pengetahuan itu wisdom untuk membangun negara ini. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Nuh, setuju dengan Mas Joshua tadi. Sudah kita hentikan. Nah, kita walaupun nanti itu akan, saya percaya tuh, Mas Jos pasti akan di klip-klip lagi tuh macam-macam lah ininya. Jadi banyak hal yang terjadi di media sosial. Jadi ribut semuanya. Sehingga pemahaman-pemahaman tingkat pendidikan ini juga berpengaruh untuk memberikan pemahaman. Mungkin itu aja, Pak Tika. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Nuh. Makasih Mbak Atina, Pak Roni, Bang Joshua. Ada satu hal kalau kita ngomong pemeriksaan laboratorium forensik itu diatur di dalam panduan lab. Jadi sejak terakreditasi ISO 17025 di tahun 2014, lapor Bareskrim Polri itu punya panduan lab. Nah, di dalam panduan lab itu ketika melakukan pemeriksaan suatu evidence itu harus memenuhi dua syarat. Syarat formil, syarat teknis. Saya ulangi, memenuhi dua syarat, syarat formil atau syarat teknis. Ketika dua syarat ini tidak dipenuhi, maka evidence itu tertolak, tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Syarat formil itu kaitannya dengan administrasi penyidikan, syarat teknis itu kaitannya dengan evidence itu sendiri. Misalnya contoh gini, dibawalah uang palsu untuk dilakukan pemeriksaan, tapi ternyata uang palsu itu hasil fotokopi, maka itu nggak bisa ditolak gitu. Atau dibawa ke lapor pemeriksaan tanda tangan, tapi tidak ada tanda tangan pembanding, itu juga ditolak. Jadi harus ada persyaratan teknisnya. Kalau misalnya kita terima rekaman video, misalnya untuk jadi evidence, untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik, maka ada memenuhi persyaratan teknisnya. Jadi kita lakukan dulu pemeriksaan yang namanya bitrate histogram. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan metadata. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan namanya frame analysis. Ada 3 jenis pemeriksaan untuk memastikan rekaman video itu benar adanya, tidak ada editan apapun. Kalau misalnya ternyata ditemukan itu hasil editan, itu tertolak juga, tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya itu ternyata benar adanya, barulah kita lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Jadi ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik. Jadi penyidik itu tidak ujuk-ujuk bisa langsung bawa evidence untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Kita sangat strict.
Misalnya saya kasih contoh lagi kayak gini. Masih kan mungkin kasusnya Sambo dulu. Justru yang menunjukkan bahwasannya itu di TKP bukan tembak-menembak itu adalah lapor. Yang bunyi di depan persidangan bahwasanya adalah penembakan satu arah itu adalah lapor. Setelah dihitung sudut tembaknya, kemudian dianalisa selongsongnya segala macam, ternyata bukan tembak-menembak dan yang menyatakan itu adalah lapor. Jadi artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ataupun formil itu akan tertolak gitu. Akan ketahuan, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Itu menurut Bang Joshua gitu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri gitu. Nah, sebagai penutup saya sepakat sekali sama Pak Roni tadi, bijaklah. Bijaklah ketika kita menilai sesuatu. Kalau misalnya kita menilai sesuatu itu dengan pendekatan ilmiah, bijaklah dengan pendekatan ilmiah tadi. Artinya ada standar yang digunakan. Kalau misalnya standar itu tidak ada atau standar itu tidak digunakan, maka itu juga akan tertolak. Ketika kita ngomong, juga ngomonglah yang baik. Ada dulu Mbak Atina, Bang Joshua, sama Pak Roni, dulu saya pikir ilmu itu yang paling tinggi. Makanya saya senang belajar. Karena saya pikir ilmu itu adalah derajat yang paling tinggi. Ternyata saya salah, Bang Jo. Yang paling tinggi, lebih tinggi dari ilmu itu adalah adab. Adablah yang lebih tinggi dari ilmu. Kalau dulu kita diajarkan bagaimana kita ngomong sama orang tua, bagaimana kita lalu lalang di depan guru, ketika di sekolah, di rumah, itu adab. Mengajarkan bahwasanya ilmu itu di bawahnya adab. Adab itu salah satunya adalah ketika kita ngomong. Selain kita akhlak, itu juga ngomong. Kalau dari ngomongnya sudah tidak ada adab, sebenarnya ya jauh dari yang tadi kata Pak Roni, jauh dari kata bijak. Bijak itu selaras sekali dengan adab. Jadi kalau kita misalnya diskusi ilmiah, saya sering kok berapa kali diskusi sama teman-teman komunitas digital forensik. Ketika ada perbedaan pendapat, ya udah kita nggak ada masalah, itu lumrah. Sama kayak misalnya survei, ada namanya metodologi survei, metodologi penelitian. Kalau kita dulu kuliah S1, S2, S3, ada namanya metodologi penelitian, research methods. Kata dosen kita silakan mau pakai metode apa aja nggak ada masalah gitu. Jadi ngapain kita ribut gitu? Bijaklah, seakan-akan dosen kita tuh ngomong bijaklah. Itu hanya sekedar metode. Nanti juga hasilnya sama. Kalau misalnya kayak gini, saya ajak Bang Jo, ayo Bang Jo kita dari Blok M ke Monas. Naik apa Pak Nu? Oh kita bisa naik Grab, kata Bang Jo, saya mau naik sepeda. Oh ya nggak apa-apa. Terus kata Pak Roni, saya naik taksi aja ya Pak Nu, nggak apa-apa juga. Nanti juga nyampe di Monas gitu. Itu hanya metode gitu. Perbedaan metode itu bukan satu hal yang harus diperdebatkan, karena kalau sampel ujinya tetap sama, ya mudah-mudahan hasilnya itu 11-12 beda tipis, tetap hasilnya akan sama.